wabarakatuh. Baiklah, puji dan syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di ruang ini. Semoga pada hari ini kita bisa mengambil hikmah ataupun pelajaran dari kegiatan pada hari ini. Ustaz dan Ustazah sekalian, besar sekali rasa terima kasih yang saya ucapkan kepada Ustaz dan Ustazah karena sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir pada kegiatan aksi nyata saya dengan judul Diseminasi Budaya Positif Sekolah. Apa itu diseminasi? Diseminasi itu Ustaz dan Ustazah adalah penyebaran pemahaman yang didapat untuk dibagikan ke komunitas. Jadi ini apa yang saya dapatkan selama beberapa bulan setelah mempelajari modul-modul di CGP, maka saya harus menyampaikan dan membagikan apa yang saya dapatkan agar sama-sama mendapatkan manfaatnya. Jadi tidak hanya saya pribadi, tapi juga untuk ustaz dan ustazah dan terlebih lagi untuk murid-murid kita. Terima kasih. Baiklah, langsung saja. Sekarang kita akan melakukan aktivitas seperti ini. Baiklah, kita akan memakai tangan saya, tapi sebentar saya maunya ini berkelompok berdua-berdua. Satu saja, tolong tuliskan satu orang, salah satunya saja. Itu pulpen banyak ya. Salah satu dari ustaz dan ustazah tuliskan rahasia ustaz dan ustazah yang terserah lah temanya apa, pokoknya itu rahasia berharga, tidak boleh diketahui orang lain. Ditulis, iya boleh kita ditulis terus langsung dilipat rapat-rapat lalu digenggam. Temanya apa? Bebas, dibagi dua. Terserah mau menyatakan apa, pokoknya itu rahasia dan satu saja, satu orang yang nulis. Teman sebelah tidak boleh tahu. Iya, pokoknya rahasia. Dengan teman partnernya, bagaimanapun caranya, buat dia buka tangannya. Buat dia buka tangannya. Untuk bisa kasih tahu. Untuk bisa memberitahu rahasia di dalam genggaman tangannya. Bagaimanapun caranya. Ustaz Lutfi. Boleh dengan cara apapun, boleh dirayu. Diupilin. Boleh di apa? Supaya tangan dia itu mau buka. Bijak. Kalau nggak bisa tergoda-goda ya maksudnya? Iya. Harus sudah digoda, yakin? Iya sudah. Terima kasih. Terima kasih Ustaz dan Ustazah. Sadarkah Ustaz dan Ustazah pada dasarnya itu seperti Ustaz dan Ustazah saat mengontrol anak-anak. Yang memegang itu anak-anak, yang merayu itu Ustaz dan Ustazah. Kira-kira pertanyaannya, siapa sesungguhnya yang mengontrol, yang memiliki kontrol? Yang genggam. Yang genggam atau yang si perayu? Si perayu yang mengontrol. Tapi kalau dirayu kuat-kuat yang genggamnya nggak apa? Yang genggam, yang merayu apa tangan? Wes. Si perayu. Kan biasanya di situ ada dua-duanya pakai gitu. Iya. Dasar abstain. Nah, coba lagi, jawab lagi sekali lagi. Yang menjawab bahwa yang mengontrol, milik kontrol adalah si yang pegang kertas. Iya, Siswa. Ya memang. Sepakat. Sepakat. Betul. Dia kalau dirayu dengan bagaimanapun, kalau dia berdirinya teguh, dia tidak bisa dibuka gitu. Itu juga kita ya. Nah. Bukan memang tuh Ya. belumnya dari diri. Oh ini seperti analogi gitu loh. Ya. Nah. Baiklah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kalau stimulus respon ada dua ya. Dengan teori kontrol kita pakai teori kontrol. Biasanya kita pakai stimulus respon. Yang ilmu yang baru saya dapatkan itu adalah teori kontrol. Yang pertama kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang kedua, benar enggak?
Tidak sih, harus demokratis ya. Boleh Selama masih masuk akal, Oke. tidak perlu sama dengan kita, mungkin mereka memiliki pemikiran yang berbeda, tapi bagus. Gitu. Ya, bagus. Tapi ada kalanya juga kita harus mereka memiliki pandangannya sama dengan kita. Ada kalanya. Ya, betul. Berarti Ade sudah berusaha memahami pandangan orang lain. Iya, harus bisa menerima juga. Kan siswa juga harus kan kurikulum merdeka tadi itu. Jadi mereka mungkin ada masukan-masukan atau saran. Terima kasih Ustaz Ade. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kadang anak murid kita tuh ada yang salah kan. Pasti kita anggap udah tuh salah karena mau tahu salah. Tapi pada teori kontrol perilaku anak itu pasti ada tujuannya. Melakukan kesalahan pasti ada tujuannya. Lalu yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya. Pada dasarnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Mau itu kita sendiri ataupun siswa kita. Lalu pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Ada yang memaksa tadi? Ada. Iya tadi Ada. Lalu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Coba kalau kolaborasi, coba kalau kerjasama. Misal berarti kita kerjasama, dia anak apa, lu anak apa. Nah itu ya. Bisa dikomunikasikan kalau bisa. Tapi cara komunikasinya lagi, ya Allah satu saja cara komunikasi. Nanti kita pastikan ini terjadi. Bagaimana bisa berkomunikasi dengan siswa kita. Lalu model berpikirnya adalah satu menang satu kalah. Kalau di teori kontrol kita pakai menang menang. Ya, baiklah. Saya kenalkan dulu. Ya, siapa yang kenal kalau di atas? Tidak kenal. Siapa dia itu? Baiklah, bisa dari saja. Dia pakai bedak lah itu. Perkenalkan, ini adalah Bapak Guru. Bapak Guru Namjun. Ada kasus seperti ini. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam. Seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Namjun memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Maaf, gambarnya warna putih. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Kira-kira bagaimana tanggapan Pak Namjun? Siapa yang bisa menerka? Boleh, silakan Ustaz saja. Coba terka dialognya seperti apa. Tanggapan Pak Namjunnya. menanyakan terlebih dahulu alasan kenapa seperti Sabrina memakai sepatu putih Ya. tadi. Ya, Coklat. coklat. Baik. Ya, betul. Apa ada lagi? Ada ekspresi lain lagi kira-kira? Mungkin kaget melihat Kaget. siswanya kok lain sendiri. Kira-kira bapaknya marah nggak? Kalau marah tidak rasional. Pertama dia harus mengidentifikasi terlebih dahulu kenapa dia menggunakan itu, gitu, ditanyain. Pantas nggak kalau bapaknya marah? Tidak pantas. Kalau sebelumnya sudah ada aturannya mungkin bisa. Pantas, karena ada aturan. Kalau misalnya sudah ada aturan sebelumnya. Iya. Baiklah, terima kasih sudah coba menebak alur ceritanya. Jadi saja yang terjadi adalah seperti ini. Ntar dulu. Saya minta tolong yang jadi Pak Namjunnya Ustaz Ade, yang jadi Sabrinanya ya siapa mau? Ada saja dia. Tolong ya biar bisa menjiwai. Belum pendiam saja. Silakan Pak Namjun langsung di. Ya, silakan. Apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu sekolah? Sepatu harus berwarna hitam. Kenapa kamu pakai warna putih? Maaf Pak, saya terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Ya sudah, balik lagi ke rumah. Saya tidak mau tahu, pokoknya sepatu harus hitam. Tapi Pak, rumah saya jauh sekali. Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat. Salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa menggunakan sepatu warna sesuai peraturan sekolah.
Maaf Pak, jangan ya Pak. Saya malu tidak pakai sepatu. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Tidak, kamu telah melanggar program sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam-diri di kelas tanpa alas sepatu. Ya, baiklah, terima kasih Ustaz dan Ustazah sudah mewakili dialog yang tadi kita pakai, yang tadi kita praktekkan. Kira-kira praktek seperti ini apakah terjadi di dunia nyata? Terjadi. Banyak atau sedikit? Sedikit. Ya. Sedikit, tapi ada. Ada pasti. Baiklah, terima kasih. Kasus kedua. Nah, baiklah, kita ada kasus baru. Judulnya Kancing Suga. Suka atau maksudnya? Sudah itu orang. Oh. Kenalan dulu. Yang tengah itu gurunya Ibu Ayu. Ibu Ayu. Yang ini siapa? Tedium. Nggak tahu, nggak tahu. Duko. Ini Suga. iya, ada dua. Oh, ini kan. Jungkook dan Suga. Jungkook dan Suga sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Jungkook pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik ke meja Suga dengan kasar sampai 3 kakinya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Ayu sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya terutama Jungkook. Siapa yang bisa menerka bagaimana dialog antara Ibu Ayu dengan Jungkook? Kira-kira bagaimana? Baru dia orang kelahi sampai baju kaki terlepas, bagaimana ekspresi dulu? Menanyakan apa yang terjadi. Iya. Apa sebabnya? Coba misalkan Ustazah jadi Ibu Ayu. Coba kita tebak dulu alur ceritanya. Baju kaki lepas, bertantangan, Marah. Emosi. emosi. Kira-kira lebih marah Pak Namjun tadi atau Ibu Ayu kalau menghadapi situasi seperti itu? Bu Ayu deh kayaknya. Ibu Ayu. Karena kan kontak fisik. Kalau teman itu kan dari kelalaian satu orang. Kalau dilihat dari kasusnya lebih parah siapa? Kalau dia kelalaian Jungkook. Oke, terima kasih. Kita tebak. Apakah benar tebakan Ustaz dan Ustazah? Nah, oke. Saya kasih tahu warnanya. Selanjutnya saya minta tolong Ibu Ayu. Ibu Ayu silakan Ustazah Tina. Jokoknya Ustaz Ismail. Suganya Sakuti. Bukan Korea. Bagus. Ya, silakan Ibu Ayu. Ayu. Kan sepertinya panggil nama diri. Ya, Jungkook, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Saya kesal Bu, sudah dari tadi bermain gak serius. Saya disenggol terus. Ya sudah saya balas saja Bu. Jungkook, coba kamu lihat baju Suga, kakinya jadi lepas kan? Iya Bu. Jungkook, kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun coba kamu pikirkan cara yang lebih efektif selain harus membalas dan membuat kancing baju keyakinan sekolah yang disepakati. Ingat Bu, Baiklah, keyakinan mana yang saat ini tidak kamu lakukan? mulai keselamatan. Jungkook, apakah kamu bersedia memperbaiki kesalahanmu? Suga, menurutmu hal apa yang bisa dilakukan Jungkook untuk memperbaiki masalah? Saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 begini. Jungkook, apa kau bisa memperbaiki kancingnya Suga? Bisa Bu. Baiklah Jungkook, Ibu hargai usahamu. Sekarang silakan kamu ambil di ruang eskul jarum benang untuk memperbaiki kancing baju Suga. Baik Bu, permisi. Ya, baik, terima kasih. Ustaz dan Ustazah sudah membantu untuk mempraktekkan.
Are you? Pernah. Pernahkah pada bagian apa? Kalimat apa Ustaz Ade? Mengidentifikasi kenapa jadi bisa melepaskan itu lah. Cari alasannya. Ya, tidak Cari alasan. alasan sampai terjadi Ya. kejadian. Ada lagi? Nah, ini bagaimana cara memperbaikinya tadi itu? Oh iya, bagaimana cara memperbaikinya? Ya, terima kasih. Bagus sekali Ustaz Ade sudah mencontohkan, pernah mencontohkan. Selanjutnya, tentu saja saya mau bertanya, kira-kira hukuman dapatkah mendisiplinkan anak? Setuju. Bisa nggak? Setuju. Setuju. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti belajar atau melaksanakan sekolah dapatkah meningkatkan disiplin anak? Setuju. Yang selanjutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Iya. Iya, betul. Banyak sekali kita berpendapat seperti itu. Tapi kita lihat nanti ya. Next. Ustaz saja, terima kasih tadi sekedar pemanasan untuk membawa kita ke materi yang akan kita pahami untuk saya bagikan. Yang pertama adalah tentang disiplin positif, lalu yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi lagi, di posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Adakah Ustaz tahu apa itu restitusi? Ya, beristirahat. Beristirahat. Supaya ya mirip dengan kalimat tersebut, kata tersebut. Baiklah, satu saja karena ini baru, restitusi juga baru bagi saya, tapi saya ingin membagikan apa itu restitusi dan kenapa harus kita pelajari. Mungkin saya kalau sekilas kasih tahu sulit untuk memahamkan, tapi kita sama-sama belajar ya saja lah. Disiplin positif adalah bukan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Saja 4 kelas yang saya masuki pada saat penguatan budaya karakter, saya sempat buat pertanyaan. Setujukah kalian kalau kalian jadi guru, apabila anak murid itu akan taat aturan kalau diberi hadiah dan sanksi? Saat mereka jadi siswa, mereka setuju. Saya minta mereka, bayangkan kalian yang jadi guru, anak murid kalian harus diberi sanksi dulu atau diberi hadiah dulu, baru taat aturan. Setuju tidak? Baru mereka berpikir, maunya siswanya seperti apa? Maunya kesimpulannya satu saja lah. Saya ajak mereka memahami bahwa intinya jangan sampai itu jadi motivasi, tapi sadar diri, lebih sadar dengan tidak perlu diberi hadiah, tidak perlu diberikan sanksi, jangan sampai seperti itu. Dan mereka setuju kalau mereka jadi guru, kami sepakat. Semoga mereka benar-benar tidak mengharap hukuman dan hadiah. Baiklah, langsung masuk. Apa itu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi bedanya? Motivasi perilaku manusia. Ini disebut motivasi eksternal, berarti dari luar, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan. Dua kan, orang itu mau taat aturan faktanya ataupun melakukan perilaku, bukan taat aturan, tapi mau melakukan sesuatu kalau nggak dapat hadiah atau dapat imbalan atau menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada lagi motivasi yang lebih tinggi. Bagaimana kalau siswa-siswi kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini tadi ya poin tadi. Motivasi internal namanya. Oke. Nah, maunya saya dan mungkin maunya saudara-saudara juga menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Semoga motivasi internal yang nantinya muncul di murid kita, bukan karena penghargaan, hadiah atau sanksi maunya, tapi gimana tekniknya yang ada. Kita kalau mau ini kalian ini nanti. Kalau misalkan kalian kerjakan ini, konsekuensinya ini atau hukumannya ini. Sering itu kan? Oke, kalau motivasi eksternal ada 2 pertanyaan.
Sedangkan kalau dia motivasi internal dalam diri anak murid kita akan ada pertanyaan dalam dirinya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Kalau bisa mereka punya pertanyaan itu di benak Ya, mereka. belum ada. Belum ada kan? Malah justru nomor 1, apabila saya melakukannya apa yang terjadi, dan apabila saya tidak melakukannya apa Ustaz hukumannya. Malah bertanya hukuman, seakan-akan bagi mereka melanggar itu sebuah kebiasaan gitu loh. Ya. Belum ada dalam diri mereka yang ketiga, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Belum. Malah mereka akan bertanya, kalau saya tidak melakukan hukuman apa sih Ustaz gitu. Malah kayak meminta Ya. hukum gitu loh. Itu banyak terjadi di lapangan. Ya. Tapi kita belum pernah kan sampai ke sini, bahkan saya sendiri pun juga masih mempelajari bagaimana supaya memunculkan rasa impuls. Baiklah, kita akan tebak-tebak. Malu sih. Pertanyaan pertama, saja Siti Hanifah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Kita kenalan dulu hukuman dan konsekuensi. Saya yakin satu saja sudah kenal. Nomor 1, silakan saja Siti Hanifah. Kalimat saya tidak tepat, saya ulang lagi kalimat yang membuat ke sekolah. Hukuman. Ya betul. Lanjut saja Nadia. Di bawahnya konsekuensi. Konsekuensi. Apa? Hukuman. Oke, lanjut. Hukuman. Ustaz ya. Lanjut. Ustazah Tina. Mengganti kertas. Ya betul. Konsekuensi. Ustaz Ismail. Ya, konsekuensi. Oke. Ustaz Ade. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah, kalau tidak mengenakan sepatu hitam hukuman. Iya. Oke. Ustaz Lutfi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran video hukumannya saja. Kenapa jadi konsekuensi? Ada yang bisa jawab? Kenapa jawabannya harus konsekuensi? Karena menggantikan. Ya. Ada tadi itu masih pelajaran PJOK. Ya kan? Oh iya. Ya, karena masih konteks pelajaran. Lanjut, terima kasih satu saja. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Mungkin saya tidak baca terlalu banyak, Mas Coba nanti saya bagikan slide-nya satu saja lah. Kita langsung ke bagian tengah. Oh iya, saya lupa bagikan. Maaf. Hukuman dan konsekuensi. Silakan dari Ustaz saja. Mungkin dulu bacakan yang bagian restitusinya aja saja lah. Kalau sambil dilihat, kalau untuk restitusi itu memberikan kita pilihan. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi pilihan. Sedangkan untuk yang kedua, hukuman itu tidak nyaman untuk murid untuk jangka panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk anak jangka waktu pendek. Kalau restitusi menguatkan anak murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Di hukuman, korban mendapatkan keadilan. Kalau di konsekuensi, korban bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Murid atau anak akan tersakiti saat dihukuman. Di konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman. Kalau di restitusi, murid akan mendapatkan penguatan lebih kuat. Dan lanjut, perilaku pasif agresif meningkat untuk hukuman, berpotensi ada perilaku pasif agresif. Kemudian di konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Di restitusi, masalah terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru untuk konsekuensi, dan murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Dan saya maaf tidak baca sampai habis. Intinya silakan dilihat Ustaz dan Ustazah. Saya langsung masuk ke topik selanjutnya. Keyakinan kelas sudah Ustaz dan Ustazah terangkan ya. Ya. Apa sih keyakinan kelas?
Kenapa tidak peraturan? Kenapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Tidak ketinggalan materi. Tidak dalam materi. Iya, terima kasih. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kalau mereka bisa memahamkan itu keyakinan, maka mereka akan sadar diri tanpa ada paksaan. Baiklah, keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyampaian pikiran-pikiran yang menjadi nilai kebaikan untuk diterapkan di kelas. Dan Ustaz saja sudah menerapkan, mungkin saya skip saja untuk ini. Ini kebutuhan dasar dari manusia yang berkualitas. Saya perkenalkan sedikit saja karena ini berupa gambar. Jadi kenapa manusia itu bisa melakukan sesuatu atau mungkin melakukan sesuatu yang salah? Bisa jadi dia karena butuh kasih sayang yang berasal dari rumah, atau ingin penguasaan, atau kesenangan dia karena melakukan itu adalah kesenangan dia, atau yang terakhir atau dia ingin kebebasan, dan yang terakhir bertahan hidup. Sekilas itu ya sebut saja. Posisi kontrol guru, ada penghukum. Bisa jadi maaf, mau izin boleh tolong dibagikan. Kalau ada cukup satu meja. Ya, di situ saja ada penghukum, ada teman, ada pemantau, dan pembuat merasa bersalah, dan terakhir manajer. Ustaz saja boleh disimak sedikit. Satu saja mungkin ciri-ciri dari. Nah, kalau misalkan penghukum itu seperti apa, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Kira-kira Ustaz saja posisinya yang lebih baik itu sebagai apa? Manajer. Ya, betul, manajer. Manajer adalah cara yang paling keren atau mantap kalau kita jadi guru. Jadilah kita seorang manajer. Saya tidak panjang lebar menjelaskan karena mohon maaf keterbatasan waktu. Jadi tentu saja di situ sudah saya bagikan bagaimana ciri-ciri seorang manajer dan kriteria lainnya, penghukum seperti apa, teman seperti apa, pemantau, membuat merasa bersalah seperti apa. Yang paling ideal adalah menjadi seorang manajer. Baiklah, sedikit saya tentu saja kita lihat posisi kontrol. Kalau sebagai membuat orang merasa bersalah, silakan ada yang baca nomor 1. Saya kecewa sekali dengan kamu. Terima kasih. Ustaz jadi penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Selanjutnya Saudara Nadia. Ayolah, bukan diri saja. Iya. Ustaz Lutfi. Apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya, itu pemantau. Lanjut Ustaz Ismail. Bagaimana kalau bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ustaz Jamina. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, itu sekilas saudara-saudara ciri-ciri kata yang digunakan dari masing-masing kontrol. Jadi kita pakai yang mana? Posisinya mengacu pada restitusi, sehingga mengembalikan murid pada identitas yang positif bisa menjadi lebih baik. Harapannya seperti itu. Nah, kita masuk materi terakhir. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ya. Jadi segitiga restitusi itu ada 3 tahap: menstabilkan identitas, validasi kesalahan, menanyakan keyakinan. Saya singkatnya gini supaya lebih mudah mengingatnya. Gunakan Stephen. Stabilitas, Steve itu stabilitas, V validasi kesalahan, dan N menanyakan keyakinan. Itu cara kita berkomunikasi. Itu ya, saudara-saudari yang saya kembalikan lagi tadi.
Gimana cara ngobrolnya tergantung komunikasi. Ingat Stephen, stabilkan identitas, validasi kesalahan, dan menanyakan keyakinan. Jujur saudara-saudara, saya waktu dapat materi ini, saya nggak bilang sama fasilitator, Ibu, saya mau pakai ini, saya mau hafalkan dialognya untuk menyelesaikan masalah yang sering terjadi di sekolah. Cuman sering saya terkalkulir, terbalik-balik posisinya, tapi kalau sesuai standar saya ambil singkatan sendiri, Stephen. Stabil, validasi, dan tanyakan keyakinan. Hasilnya insya Allah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Masih ingat kan Ustaz dan Ustazah yang dialog Ibu Ayu? Masih? Nah, Ibu Ayu itu menggunakan segitiga restitusi. Ya, demikian Ustaz dan Ustazah sedikit. Jadi inilah budaya positif yang sedang kita laksanakan pada minggu-minggu ini. Budaya positif dimulai dari peraturan kelas. Semua tidak bisa jadi budaya kalau kita tidak mulai dari yang di kelas. Kelas diatur atau dibikinlah adanya peraturan kelas buatan dia jadi keyakinan. Setelah jadi keyakinan maka akan timbul lingkungan yang positif. Barulah jadi budaya positif. Tidak bisa satu kelas saja atau 1-2 orang saja yang melaksanakan. Disebut budaya apabila sudah banyak atau sekomunitas melaksanakan. Ya kan terus saja. Baiklah, sekilas ini saya lewati saja. Oke, pertanyaan pertama. Posisi kontrol apakah yang paling sering Anda pakai dalam menyelesaikan masalah siswa? Siapa yang mau jawab? Ustaz saja. Posisi kontrol apa? Manajer, pemukul, buat rasa bersalah, Mengidentifikasi, ya, mengenali. Saya berikan satu kelas Ya. Posisi kontrol apa Ustaz Ade yang paling sering? Manajer. Mengidentifikasi. Ya, alhamdulillah. Posisi manajer itu bagus. Bagaimana perasaan Ustaz Ade berada pada posisi kontrol tersebut? Jadi kepada menanyakan keadaan sebenarnya yang terjadi dengan siswa. Ya, terima kasih. Sebentar saya kembali ke pertanyaan pertama. Ada yang coba menjawab posisi kontrol apa? Ustaz Lutfi, apakah yang paling sering Ustaz Lutfi pakai? Mungkin lebih ke kalau sekarang belum terlalu dominan ke manajer sih, kalau dari saya pribadi masih ke arah penghukum, tapi tidak tidak sekompleks yang di materi penghukum yang ada di sini gitu. Maksudnya tidak sepenuhnya menerapkan penghukum, tapi juga belum ke tahapan manajer kalau saya pribadi. Oke, terima kasih. Bagaimana perasaan Ustaz Lutfi pada posisi tersebut? Perasaan saya. Yang sebut saja bukan letak penghukum atau Satu saja penghukum lah, karena saya juga tidak bisa mengatakan bahwa saya menerapkan penghukum 100% gitu, seperti itu. Jadi perasaan saya itu masih ada rasa belas kasihan, itu masih ada seperti itu. Jadi tidak bisa menerapkan yang penghukum itu tadi untuk mengontrolnya seperti itu. Tapi jika dikatakan ke manajer juga belum menerapkan karena belum paham pasti tentang terkait dengan manajer itu, yang dikatakan manajer itu seperti apa gitu. ya, karena kalau saya sendiri ya, jujur saja saya mungkin lebih sering posisi penghukum, lebih sering sedikit sebagai pemantau, atau mungkin kadang-kadang kalau penghukum sering. Kalau posisi saya, bagaimana perasaan saya kalau saya menjadi penghukum? Saya ada rasa bersalah, rasa kenapa saya harus menghukum, kenapa anak ini harusnya kan dia bisa lebih baik. Saya ada rasa bersalah. Lalu setelah mempelajari kegiatan hari ini, apakah ada hal yang berbeda yang akan Anda lakukan? Tentu saja ada. Kalau begitu saya minta tolong dituliskan sebagai
sebagai penutup kegiatan hari ini di kertas-kertas yang disediakan. Saya tunggu. Boleh dibagi kecil-kecil. Ya, saya bagi. Saya bagi. Coba dua dengan cepat dan tidak ini. Tentu saja kita tolong testimoninya setelah mempelajari atau mengikuti kegiatan hari ini, apakah ada hal yang berbeda yang akan Ustaz dan Ustazah lakukan? Saya kasih waktu Ustaz dan Ustazah mungkin 2 menit atau 3 menit, silakan dituliskan testimoni Ustaz dan Ustazah apakah ada hal yang berbeda yang akan Ustaz dan Ustazah lakukan? Mungkin sambil berjalan, tapi itu tetap saya minta Ustaz dan Ustazah, testimoninya tetap saya minta. Apakah akan ada perubahan? Apakah ada hal yang berbeda yang akan Anda lakukan? Yang akan Anda lakukan. Sorry. Sambil ditulis, kita dapat saja. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang lain menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Ini pertanyaannya buat saya. Jadi saya sudah mencoba jawab seperti ini. Dan mungkin juga untuk Ustaz dan Ustazah juga. Konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari? Jadi menurut saya yang penting untuk dipelajari adalah dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah. Ini jawaban saya yang saya sampaikan kepada fasilitator. Hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari ialah melakukan kolaborasi antara sekolah. Sekolah berarti tidak saya pribadi, tapi saya membawa ada guru-guru, kepala sekolah dan staf PU dan lain-lain dengan orang tua agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan murid di sekolah atau di kelas saja, tetapi juga dilakukan di rumah atau lingkungan manapun agar menjadi suatu kebiasaan yang membentuk karakter positif. Ini jawaban saya yang saya berikan. Jadi saya perlu kerjasama sama-sama kita Ustaz dan Ustazah dan orang tua. Apakah sekolah Ibu Ayu sudah menerapkan budaya positif? Sudah. Oke. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif. Sudah kita pelajari tadi Ustaz ya. Motivasi perilaku manusia tentang hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, restitusi, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baik, itulah materi pada hari ini yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah tepat waktu. Sejam. Ya, kurang dari sejam saja. Jadi alhamdulillah sudah selesai yang ingin saya sampaikan. Ustaz dan Ustazah, ini tidak hanya aksi nyata untuk saya pribadi pada dasarnya, tapi perlu dipahami bahwa apa yang saya lakukan, saya mengundang Ustaz dan Ustazah bukan untuk keuntungan saya saja. Tapi kalau kita bisa menerapkannya, siapa yang akan berdampak lebih dalam kegiatan hari ini? Kita semua. Kita semua siapa Ustaz Adit? Guru-guru saja? Ya, semuanya kali guru. Ada lagi? Guru-guru saja kan yang akan diuntungkan untuk kegiatan hari ini? Tidak. Tentunya dalam lingkup kecilnya yang jelas butuh, kemudian lingkup yang lebih luasnya lagi itu semua warga sekolah, kemudian ya karena tujuan guru penggerak mungkin tidak hanya untuk guru dari sekolah saja. Kalau menurut saya pribadi lah jawaban saya mungkin lebih luasnya lagi, jangkauan lebih luasnya tentang pendidikan Indonesia. Ya, baik, terima kasih Ustaz Lutfi atas jawabannya Ustaz Ade dan tadi juga Ustaz Ismail. Intinya saya merasa ini untungnya untuk semua warga sekolah, sampai orang tua bahkan menjadi promosi sekolah. Jadi keunggulan sekolah kalau kita benar-benar bisa melaksanakan ini dengan semaksimal mungkin. Orang akan mengenal, oh di sana Ustaz Ustaz pernah dengar kan Ustaz Ustaz. Saya baru.
Jadi inilah modul yang menurut saya bisa membantu kita promosi sekolah kita, mempromosikan karakter guru-guru kita agar dikenal lebih luas memiliki karakter calon guru penggerak. Pada dasarnya saja hari ini saya berbagi apa yang saya dapatkan, semoga mendapatkan kebaikan, mendapatkan manfaat untuk kita semua. Demikian saya akhiri, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.